Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang vernier kaliper yang skala 0,02 mm. Untuk vernier kaliper dengan skala 0,02 mm itu bentuknya biasanya seperti ini. Dalam satu vernier kaliper itu ada dua skala. Yang pertama skala imperial, itu skala yang inci. Yang kedua skala metrik, yaitu yang biasanya milimeter, sentimeter, dan lain-lain. Nah, dalam skala 0,02 ini biasanya dia berpasangan dengan 1/1000 inch. Seperti yang kalian ketahui, bagian dari vernier kaliper itu ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya terdapat di badan vernier, yaitu yang tidak bisa digerakkan. Kemudian skala noniusnya atau vernier scale-nya itu berada di vernier kaliper yang ada di sekolah. Itu ada tulisannya di sebelah kanan sini. Dan di vernier kaliper yang ada di sekolah itu tulisan di vernier scale itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai ini 9. Nah, yang di ujung sini bukan 0 tulisannya, tapi biasanya 10. Untuk menentukan hasil akhir dari vernier kaliper itu diperlukan nilai dari skala utama dan skala nonius. Jadi nilai skala utama dan skala nonius tadi itu dijumlahkan ya. Sebelum kalian mempelajari ini, kalian harus tahu dulu cara mengukur menggunakan mistar atau penggaris. Ya, penggarisnya bisa penggaris apa aja yang biasanya berukuran sentimeter. Nah, kalian sudah pada bisa semua kan ya? Caranya gampang, kalian lihat di sini. Untuk yang skala utamanya itu ada angka 0. Untuk skala utama pada vernier kaliper seperti yang kalian lihat, di sini ada dua deret angka. Yang pertama ada angka 0, pasti angka 0 ini cuma ada satu. Kemudian ada angka 1 yang bagian bawah ya, deret bagian bawah itu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kepotong ya, sebenarnya masih ada panjang lagi. Kemudian ada angka yang bagian atasnya itu ada angka 2, 4, 6, 8, 1. Nah, yang di bawah itu merupakan skala matriks atau sentimeter di sini. Kenapa? Karena dia angka setelah angka 0 itu angka 1, berarti dia mewakili sentimeter. Kalau di sekolah, vernier kaliper yang ada di sekolah itu biasanya setelah angka 0 itu juga ada yang tulisannya di sini angka 10, jadi bukan 1. Itu menunjukkan dia satuannya milimeter. Nah, untuk yang di bagian atas itu inci. Jadi kalian ingin mengukur yang bagian milimeter, berarti yang kalian lihat satuan di skala utamanya juga yang milimeter. Kalau kalian ingin mengukur yang inci, berarti untuk skala utamanya kalian lihat juga yang bagian inci. Jadi jangan kebalik ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang bagian milimeternya. Yang bagian milimeternya itu di sini kan tadi saya bilang 1 cm, 2 cm, dan seterusnya. Nah, di bagian 0 sampai 1 cm itu ada garis-garis kecilnya lagi, sama ya kayak penggaris. Nah, garis-garis kecilnya itu nilainya berapa sih? Nilainya 1 mm. Jadi di antara 0 sampai 1 cm itu biasanya ada 10 garis. Kamu ngitungnya dari mana? Ini angka garisnya kan angka 0 ini panjang nih ya kan, garis angka 1 juga panjang, angka 2 juga panjang, sampai seterusnya. Nah, di antara garis panjang ini ada garis kecil-kecil lagi. Kemudian di tengahnya ini ada garis yang agak panjang tapi tidak sepanjang angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Garis yang agak panjang itu merupakan angka tengah, berarti dia setengahnya dari 1 cm. Berapa? Jadi setengah cm. Atau kalau kamu jadikan mili, karena satuannya di sini kita pakai 0,02 mm, berarti nanti kalian harus menyamakan satuannya. Jadi yang tadiannya senti, kamu jadikan mili supaya lebih mudah. Di 1 senti itu berarti nilainya 10 mili. Berarti gampang nih, dari 0 ke 1 itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di tengah-tengah kan dia setengah senti atau 5 mili. Kemudian setelahnya 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 atau 1 cm atau 10 mili ya. Sampai sini paham kan insya Allah. Kemudian kita ke skala verniernya atau skala noniusnya. Untuk vernier scale-nya kita
lihat dulu di sini ada 0, 1, 2, seterusnya 9, kemudian di sini tadi 0, atau kalau di sekolah kita itu biasanya angkanya 10. Dia menunjukkan apa sih? Menunjukkan, ini kan skalanya 0,02 mm. Berarti artinya tiap satu baris di vernier scale ini, nilai per baris itu 0,02 mm. Ya, jadi ini kan 0 nih, ada garis 0 nih yang agak panjang, kemudian garis kecil-kecil. Nah, garis setelah 0 yang ditunjukkan oleh panah ini, itu menunjukkan nilainya 0,02 mm. Nah, sekarang kita geser yuk ke sebelahnya. Berarti 0,02 ditambah 0,02, berarti nilainya 0,04. Geser sebelahnya, baris ketiga. 0,02 dikali 3 ya, karena ini baris ketiga, berarti nilainya 0,06 mm. Kita geser lagi ke garis sebelahnya atau garis keempat, itu 0,02 dikali 4, berarti nilainya 0,08 mm. Kemudian ini nih garis sebelahnya atau yang ada angka satunya, itu kan garis kelima ya, berarti 0,02 dikali 5, hasilnya 0,10, atau kalian juga bisa tulis 0,1 mm. Ya, berarti kalau ada angkanya seperti ini kan angka 1, dia jadinya 0,1. Nah, angka 2 berarti 0,2, angka 3 0,3, dan seterusnya ya. Itu kalian mengingatnya agar lebih mudah. Nah, terus yang kecil-kecilnya gimana, Bu? Ya sama kayak tadi. Kan satu baris nilainya 0,02. Berarti setelah angka 2 misalnya, baris di setelah angka 2 itu nilainya 0,22 mm. Terus gimana kalau misalnya 2 garis setelah angka 4? Nah, berarti nilainya 0, kan ini sudah 4, jadi 0,4 nih. Kemudian karena lebihnya 2 garis, berarti ini kan kalau lebihnya 1 garis 0,42, lebihnya 2 garis berarti 0,44. Gitu. Gimana kalau dia lebihnya 3 garis? Berarti contohnya di sini 3 garis setelah angka 2, Bu. Gimana? Berarti kita tulis dulu 0,2. Lebihnya itu adalah 3 garis, berarti nilainya 0,26 mm. Ya. Sampai sini insya Allah paham ya. Kemudian untuk hasil akhirnya itu tinggal skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, tadi kan sudah tahu nih nilai tiap skala itu berapa aja tiap garisnya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ada pengukuran aslinya bagaimana, Bu? Jadi untuk nilai skala utama itu dilihat dari garis yang belum terlewati, berarti garis terakhir sebelum melewati angka 0 di skala nonius atau Vernier scale. Kemudian nilai skala noniusnya atau nilai Vernier scale-nya itu merupakan garis yang lurus, sangat sejajar seperti ini. Jadi nggak miring sana, nggak miring sini ya. Itu garis sejajar antara skala utama dan skala nonius. Jadi dia harus benar-benar tepat antara main scale-nya sama Vernier scale-nya. Contohnya gimana? Ini saya ada contoh. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi, kalau ada soal seperti ini bagaimana, Bu? Yang pertama, kamu harus tahu berapa nilai skala utamanya. Ini kalian lihat, di sini nilai skala utamanya itu, tadi saya bilang kan sebelum garis 0. Garis 0 di skala nonius atau Vernier scale-nya. Skala noniusnya di mana? Angka 0-nya itu di sini. Berarti yang kamu hitung yang mana? Yang kamu hitung itu sebelum garis 0-nya, berarti yang ada di sini. Nilainya berapa? Ini garis setelah angka 0 itu 1, 2, 3. Berarti sebelum angka 0 di Vernier scale itu merupakan garis ketiga dari 0. Jadi nilainya 3 mm. Kemudian nilai skala noniusnya atau nilai Vernier scale-nya itu merupakan garis yang paling sejajar antara
main scale dan Vernier scale. Di sini kebetulan di soalnya sudah ada tanda panahnya seperti ini. Karena ada tanda panahnya jadi lebih mudah ya. Garis yang sejajar antara Vernier scale dan main scale itu seperti yang dilihat di panah. Yang sebelahnya itu agak miring ya, berarti yang lurus di situ. Jadi nilainya berapa? Kalau ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu merupakan nilai koma. Jadi 0, misalnya lebihnya 1 ya berarti 0,1. Kemudian untuk panah merah ini itu sebelum panah merah ini di angka berapa? Di sini kan angka 7, berarti nilainya 0,7. Tapi kan dia lebih ya, karena dia panahnya itu tidak pas di 7, di angka 7 tadi. Berarti nilainya ini lebihnya berapa nih setelah angka 7? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nah, setelah angka 7 itu lebihnya 3 garis. Tadi kan satu garis nilainya 0,02 mm. Karena dia lebihnya 3 garis, berarti 0,7, 0,72, 0,74, 0,76. Berarti nilai skala noniusnya atau nilai Vernier scale-nya adalah 0,76 mm. Hasil akhirnya tinggal ditambahkan saja antara main scale dan Vernier scale. Main scale-nya adalah 3 mm. Vernier scale-nya adalah 0,76 mm. Berarti kalau ditambahkan main scale dengan Vernier scale hasilnya adalah 3,76 mm. Sampai sini paham ya? Kalau belum jelas saya kasih satu contoh soal lagi. Maaf yang ini agak buram. Yang nilai skala utamanya jadi berapa nih? Ingat ya, yang kamu lihat untuk skala utama itu satu garis sebelum garis 0 di skala nonius atau di Vernier scale. Skala utamanya berapa jadinya? Garis 0-nya itu di sini. Jadi yang kamu lihat itu garis 0-nya ya, bukan di ujung sini. Kalau ini biasanya di ujung besi. Jadi memang ada banyak yang salah juga melihat di ujung besi, antara ujung besi dengan garis 0. Yang kamu lihat itu garis 0 di Vernier scale-nya. Kamu lihat ya, di sini kan ada garis 0. Jadi sebelum garis 0 nilainya, nilai main scale-nya adalah ini kan sudah melewati 1 ya, angka 1. Angka 1 di sini berarti 1 cm. Nah, nilai 1 cm itu merupakan, kalau dijadikan milimeter berarti 10 ya. Setelah 1 cm itu lewatnya berapa garis nih sebelum garis 0 di Vernier scale? Kita lihat dulu, ini 1, 2, 3 ya, belum sampai ke 4 ya. Jadi dia sudah melewati 3 garis kecil setelah angka 1. Ini kan 10 mili, 10, 11, 12, 13. Berarti nilai main scale-nya adalah 13. Sekarang kita cari nilai Vernier scale-nya. Coba kamu lihat, di sini ada garis, ada panah ya, panah lagi. Angka yang belum terlewati ini angka berapa? Di sini angkanya adalah 2. Ya. Jadi, nilai Vernier scale-nya adalah, dia yang sejajar ya, yang sejajar ada di panah ini. Nilai Vernier scale-nya adalah, di sini kan sudah melewati angka 2. Berarti 0,2. Ya, karena sudah melewati angka 2. Nah, kemudian setelah angka 2 itu, lebihnya berapa garis? Coba kita hitung ya. 1, 2. Lebihnya cuma 2 garis. Berarti nilainya 0,2. Kalau satu baris nilainya kan 0,02. Jadi 0,22. Kemudian kalau sebelahnya berarti 0,24. Jadi nilai Vernier scale-nya adalah 0,24 mm. Nilai akhirnya itu nilai main scale, kamu tambahkan dengan nilai Vernier scale. Jadi tadi nilai main scale-nya adalah 13 mm ditambah 0,24 mm. Hasilnya adalah 13,24 mm. Oke, semoga kalian paham atas saya ajarkan tadi ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau kalian masih bingung silahkan tanya saya. Silahkan jarpi saya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.